Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,53% ke angka 7011. Selain video ini, kami juga akan mengupload dari video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu saham yang mulai masuk ke bisnis nikel. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang laba bersih tahun 2021-nya masih naik 39% dan saat ini berusaha untuk break dari resisten dan bergerak tren. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MTDL. Saham MTDL hari ini turun 0,72% ke harga 685. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini saham MTDL memang trennya masih bergerak sideways. Sempat berada di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar harga 685, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Hari ini memang sempat naik menuju harga 715, tapi pada saat penutupan masih di bawah garis EMA 50. Dan untuk garis EMA 150 saat ini masih di harga 655. Jadi secara tren MTDL masih sangat layak untuk di hold. Karena walaupun gagal break dari garis EMA 50, trennya sudah mulai bergerak naik. Apabila dalam satu minggu ke depan terkonfirmasi break dari garis EMA 50, MTDL trennya akan mulai bergerak tren. Dan hari ini bisa kita lihat kalau berita bahwa MTDL cetak pendapatan 18,5 triliun di sepanjang 2021. Bisa kita baca sekilas, pendapatannya meningkat 32% di sepanjang tahun 2021. Dan untuk laba bersihnya bisa kita lihat, laba bersihnya meningkat 39% year on year. Dan dari data broker summary, jika kita lihat pada penurunan hari ini tidak terlihat ada sedikit akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih terus distribusi saham MTDL. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, bisa wait and see dan masukkan saham ini ke watchlist. Apabila terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, teman-teman bisa ikutan entry dengan target jangka pendek di harga 720. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati juga masih bisa, karena secara tren MTDL akan mulai bergerak tren untuk tren jangka menengahnya. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, hold saja. Apabila memang tujuannya trading jangka pendek, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata berhasil break dari garis EMA 50 tapi gagal naik melewati harga 720. Setelah itu baru re-entry kembali di garis EMA 50. Selanjutnya saya coba bahas saham di satu sektor yang sama, yaitu saham di MMX. Saham di MMX hari ini juga turun 0,6% ke harga 1645. Untuk tren atau untuk grafik bisa kita lihat saham di MMX tidak sebagus MTDL. MTDL walaupun gagal break dari garis EMA 50, secara tren dia masih berada di atas garis EMA 150. Sedangkan di MMX bisa kita lihat saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 di sekitar harga 2010, garis EMA 150 di sekitar harga 2195. Dan jaraknya garis EMA 50 dengan candle hari ini pun sangat jauh. Untuk support terdekat jika kita lihat di sekitar harga 1635. Jadi setiap kali menyentuh support ini, di MMX masih kuat bertahan, tapi untuk resistennya bisa kita lihat di sekitar harga 1800. Jadi walaupun saat ini sideways, harus hati-hati, ada potensi di MMX untuk lanjut turun di bawah support ini. Apabila terkonfirmasi support ini malah terlewati dalam satu minggu ke depan, di MMX akan lanjut downtrendnya. Untuk data broker summary, jika kita lihat pada penurunan hari ini ada distribusi. Mungkin teman-teman lihat sekilas ini seperti akumulasi, tapi bisa kita lihat netnya, ini distribusi. Dan dari data pergerakan asing pun bisa kita lihat asing masih distribusi saham ini. Jadi untuk saham DMS, menurut saya saat ini apabila teman-teman mau entry, sebenarnya masih bisa entry di sekitar support di 1635 sampai 1630. Tapi saya pribadi akan menjauhi dulu saham ini karena pertama belum ada sentimen positif dan secara tren belum terlihat ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi sebaiknya fokus pada saham lain atau sektor lain yang trennya lebih bagus. Berikutnya saya menganalisa saham MTK.
MTK hari ini ditutup bertahan di harga 2260. Dan 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat trennya masih bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Bisa kita lihat MTK masih kesulitan untuk naik melewati resisten di 2300. Beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk melewati harga 2300 masih gagal break. Tapi untuk tren jangka menengah, MTK masih bagus, masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2120, garis EMA 150 di harga 2070. Jadi secara tren jangka menengah, MTK trennya masih bergerak uptrend. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 atau malah di bawahnya, MTK menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways, tapi mulai terlihat ada tanda-tanda mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat ada sedikit distribusi. Tapi menariknya jika kita lihat asing terus akumulasi saham MTK. Selama hampir beberapa bulan terakhir ini jika kita lihat asing terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini MTK masih berusaha untuk naik di atas harga 2300, apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, hold saja. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Karena saat ini masih dekat dengan resisten. Teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil break di harga 2300 atau tunggu di sekitar harga 2200 sampai 2230 untuk entry-nya. Itu akan lebih aman daripada teman-teman maksain beli di sekitar resistennya. Dan jika 1 minggu ke depan MTK terkonfirmasi break dari harga 2300, maka MTK akan lanjut uptrend dengan target berikutnya itu yang terdekat di 2400 sampai target berikutnya di 2500. Terakhir saya akan coba update pergerakan dari saham SEM. SEM merupakan salah satu anak perusahaan dari MTK. Dan bisa kita lihat SEM saat ini trennya masih bergerak uptrend. Sebelumnya bisa kita lihat SEM berusaha untuk break dari garis EMA 50, gagal break. Setelah berhasil break, lanjut naik, berhasil break dari garis EMA 150, setelah itu lanjut naik menuju harga 450 atau resisten yang sebelumnya terlihat beberapa kali gagal ditembus saham ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 7% hari ini masih ada akumulasi. Dan asing yang sebelumnya melakukan distribusi hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat di harga 400 atau di bawahnya, saat ini SEM masih sangat layak untuk di hold. Dalam 1 minggu ini memang ada potensi untuk terkena profit taking karena kenaikannya sudah sangat tinggi 1 minggu terakhir ini. Apalagi saat ini sudah tepat resisten 450 yang sebelumnya merupakan resisten kuat. Apabila teman-teman mau entry, saran saya sebaiknya tunggu pullback. Walaupun memang masih bisa entry apabila ternyata minggu ini berhasil naik di atas harga 450. Tapi menurut saya kenaikannya sudah sangat tinggi. Apabila teman-teman maksain beli pada saat breakout pun, takutnya setelah breakout dibuat turun kembali dan teman-teman malah beli di sekitar pucuknya. Jadi lebih aman apabila teman-teman sebelumnya belum sempat menganalisa saham ini dan saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu dia pullback dulu. Bisa tunggu di pullback ke harga 420 atau di sekitar garis EMA 150 saat ini di 406. Karena memang masih ada akumulasi dan candlenya hari ini masih solid, SEM memang masih ada potensi untuk naik di atas harga 450 dan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 460 sampai 464. Tapi walaupun masih ada potensi naik, saya tidak menyarankan untuk buy on breakout pada saat ini. Karena saham ini sudah saya mulai analisa pada saat dia mau berusaha untuk break dari garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.